seperti Ya Tuhan, biarlah pujian kami sampai ke hadirat Bapa di surga, bahwa kami berkata dari hati kami, dari mulut kami, dari ruangan ini Tuhan, tiada yang seperti Engkau, yang begitu dahsyat, yang begitu ajaib, yang begitu mulia, yang patut kami tinggikan dan kami muliakan. Terima kasih Tuhan, dan saat ini Tuhan, sebagai pusat dari penyembahan kami mau belajar kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati firman-Mu. Tolong kami sesuai dengan kemampuan dan pemikiran, kebutuhan rohani. Sampaikanlah itu oleh Roh-Mu yang kudus. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu. Engkau saja yang ditinggikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Ya, shalom. Shalom. Apa kabar Pak? Oh, baik. Baik. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dari Lukas pasal 17. Firman Tuhan hari ini 3 ayat saja. Dari Lukas pasal 17 ayat 7 sampai ayat yang ke-10. Ya, Lukas pasal 17 ayat 7 sampai ayat yang ke-10. Jika sudah menemukannya, kita membacakan dalam versi TB2 atau terjemahan 2024 awal kemarin. Katakan, Tuan dan hamba, siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak tanah atau menggembalakan ternak, akan berkata kepada hambanya itu setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan? Bukankah sebaliknya? Ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makan untukku, makananku, ikatlah pinggangmu, layanilah aku sampai aku selesai makan dan minum. Sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Apakah ia berterima kasih kepada hamba itu? Karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya. Demikianlah jugalah kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan tentang tema yang dikehendaki. Hari ini kita belajar mengenai melayani dengan hati hamba. Apa itu pelayanan? Servant. Apa itu servant? Dikatakan karena di polisi juga ada melayani dengan hati juga. Atau di tempat lain di pramugari bilang melayani dengan sepenuh hati dan seterusnya. Nah, dalam bagian ini hamba adalah seorang yang sepenuhnya menyerahkan diri. Nah, sekarang kita bertanya, karena minggu ini kita berbicara mengenai puncak tema kita, menghambakan diri kepada Kristus. Hamba adalah, sekali lagi, seseorang yang sepenuhnya menyerahkan diri. Apakah kata semua di ruangan ini sudah menyerahkan diri kepada Kristus? Apakah kita masih dipenuhi dengan egosentris, atau kita sudah mengikuti kristosentris? Nah, maka kita akan belajar bagaimana sih supaya mendapat melayani dengan hati seorang hamba. Pemahaman tentang pelayanan dan konteks hamba itu dalam perikop ini menggunakan perumpamaan tentang seorang tuan yang memiliki seorang pelayan yang bekerja di ladang, dan juga dikatakan yang menggembalakan ternaknya. Jadi, tuan itu tidak berterima kasih atau memberi penghargaan lebih kepada pelayannya setelah pelayan itu melakukan tugas yang sudah menjadi kewajibannya. Yesus menggunakan contoh ini untuk mengajarkan sikap yang benar di dalam melayani Tuhan dan sesama. Jadi ada yang sikap salah. Ada banyak orang katanya hamba Tuhan tapi mau menjadi big boss. Apa itu big boss? Merasa diri paling besar. Kalau tidak dikasih
senyum sedikit sudah marah-marah. Terus kita melayani, kita meminta dihargai. Nah, di satu gereja dulu pernah saya dengar, katanya hamba Tuhan, tapi tidak mau datang ke cabang jemaat kalau tidak ada amplop uang rokok, amplop uang transportasi, amplop bensinnya, ya, dan terus juga harus potong babi atau paling minim ayam. Waduh, kalau nggak itu dia nggak mau datang karena dia datang jauh-jauh katanya. Nah, konsep hamba harus ada dalam gereja, dan konsep hamba juga harus ada dalam keluarga. Konsep hamba harus ada di dalam instansi, bahkan cabang jemaat ini. Yesus menggunakan contoh ini. Jadi poinnya kita lihat, pelayanan bukan untuk mendapatkan pujian atau penghargaan. Ke gereja bukan untuk dihargai, bukan untuk mendapat pujian manusia. Amin. Karena pusatnya kita gereja itu apa? Memuji Tuhan. Walaupun kita bisa, ya, kemarin kita belajar mengenai memandang muka. Ada kalanya memandang muka di segala. Ada kalanya orang beribadah, ya, menampilkan yang terbaik, itu bagus. Tapi jangan sampai ketika tidak mendapat like, istilahnya kalau di anu itu, ketika tidak disukai, dipuji atau dibiarkan begitu saja, tidak dihargai, kita merasa, waduh, nilai saya turun. Padahal konsep yang benar dikatakan pelayanan di gereja tidak atau bukan untuk tempatnya mendapat pujian dan penghargaan. Pelayanan sejati bekerja karena itu adalah tugas. Mari kita katakan sama-sama. Pelayanan sejati itu karena tugas. Sejati itu karena tugas. Ke gereja itu karena tugas. Tugas apa ya? Tuhan berikan hari Minggu harus beristirahat sehingga tidak ada beban. Entahkah itu dan berikutnya dikatakan memuji Tuhan adalah sebuah kewajiban, bukan karena kita mau. Ada orang berkata, kalau saya ke gereja pasti Tuhan akan berkati. Kalau nggak ke gereja, sehingga diberkati. Pak, gimana pandangan itu? Benar apa sih? Salah. Yang namanya kita mengabdikan diri kepada Tuhan harusnya harus tanpa memikirkan ini itu. Nah, yang berikutnya, Yesus mengingatkan kita bahwa sebagai hamba kita tidak perlu menganggap pelayanan kita sebagai sesuatu yang luar biasa. Karena seorang hamba apa? Sudah di ladang, sudah membalahkan ternaknya, sudah mencangkul, pulang ke rumah harus melayani tuannya. Ada ketuanya bilang, sini. Tidak, tapi layani dulu saya, baru setelah itu kau makan. Nah, maksudnya adalah kita melakukan itu, menganggap pelayanan kita sebagai sesuatu, sebagai orang hamba melayani adalah bagian dari kewajiban kita sebagai pengikut Kristus, sebagai anak Tuhan, sebagai milik Tuhan. Maka karena itu kewajiban kita, maka sebagai pengikut Kristus bukan harus, maka dikatakan didorong-dorong tidak mau datang, ditarik-tarik tidak mau juga maju. Nah, kalau kita mensadar diri bahwa kita adalah hamba Tuhan, anak hamba Tuhan, bukan pendeta saja ya, tapi semua orang yang memberi diri kepada Kristus, menjadikan Kristus sebagai pusat hidupnya, maka dia adalah hamba Tuhan. Nah, untuk itu poin yang berikutnya dikatakan pelayanan dengan kerendahan hati itu bagaimana? Yesus mengajarkan bahwa kita seharusnya melayani dengan kerendahan hati, bukan rendah diri. Ada yang bisa membedakan rendah hati dengan rendah diri? Sangat jauh beda. Rendah hati adalah memiliki hati yang tahu diri bahwa dia memang adalah hamba, tetapi juga rendah diri merasa tidak mampu, a priori takut, tidak mampu istilahnya. Maka Yesus mengatakan bahwa kita seharusnya melayani dengan kerendahan hati tanpa mengharapkan perhatian khusus atau pujian dari orang lain. Pelayanan kita kepada Tuhan harus dilakukan dengan tulus dan tanpa pamrih. Karena itu
adalah panggilan hidup kita sebagai orang Kristen. Apalagi tiang rohani gereja kita, apa? Pelayanan itu adalah sebuah pengorbanan karena Kristus sendiri sudah mengorbankan dirinya. Masa kita tidak bisa mengorbankan waktu kita, mengorbankan tenaga kita, suara kita. Jadi poin yang kedua, pelayanan dalam kerendahan hati. Kerendahan hati adalah inti dari pelayanan yang sejati. Melayani dengan kerendahan hati, beribadah dengan kerendahan hati, menyampaikan firman Tuhan dengan kerendahan hati. Hamba yang sejati tahu bahwa dirinya tidak layak untuk menerima penghargaan atas tugas yang dilakukan. Karena ini kewajiban saya. Saya hanya sebagai hamba. Maka Bapak Ibu Saudara dan saya adalah hamba Tuhan. Amin. Nanti Tuhan berkata, engkau adalah sahabatku. Ada kalanya dia berkata, tetapi saat ini berbicara mengenai melayani dengan hati hamba. Berikan dirimu untuk merendahkan diri. Hanya Yesus yang ditinggikan. Maka firman Tuhan berkata, kalau kita di dalam ibadah Kristus yang ditinggikan, maka Tuhan akan dimuliakan. Dia menarik sebanyak mungkin orang untuk datang kepada Tuhan. Tapi kalau pendeta atau hamba Tuhan atau penginjil atau siapapun juga jemaat sendiri minta terus ditinggikan, minta dihormati, minta dihargai melebihi dari penghargaan kepada Kristus. Bukan berita berbicara bahwa berarti kalau gitu nggak boleh kita menghargai pelayanan, bukan. Tapi maksudnya adalah jangan menempatkan penghargaan diri di atas menghargai Kristus. Kalau kita menghargai Kristus hadir di ruangan ini, maka bagaimana sikap kita? Bagaimana sikap kerendahan hati seorang yang melayani Allah, Raja di atas segala raja. Nah, berikutnya dikatakan pelayanan yang dilakukan dengan rendah hati, rendah diri ya, sekali lagi menunjukkan pengakuan akan ketergantungan kepada Tuhan. Contohnya, Tuhan berbicara bagi kita tentang ini, kita harus belajar untuk mengikutinya. Misalnya, anak-anak muda di sini ada 3. Tuhan berbicara satu saja. Sebagai hamba Tuhan dikatakan firman Tuhan dalam 1 Korintus, jangan kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang. Dan sebagai kewajiban kita sebagai seorang hamba, ya maka kita lakukan. Oh ya Tuhan, saya harus berusaha mencari pasangan yang seimbang. Seimbangnya bagaimana? Apa sama berat, deh? Seimbangnya bagaimana? Apakah sama tinggi atau sama pendidikannya? Tapi lebih penekanan kepada nats ini atau konteksnya itu pergaulan dengan dunia ini. Jadi sama-sama sebagai hamba anak Tuhan. Maka dikatakan pelayanan yang dilakukan dengan rendah hati menunjukkan pengakuan dan ketergantungan kita pada Tuhan. Kita bergantung kepada Allah, bukan kepada manusia. Kita bergantung dan siap untuk melakukan segala tugas dan tanggung jawabnya. Maka sesungguhnya, seperti Bapak Sebentar bilang, kita berat sebenarnya dulunya untuk melangkah ke sini. Karena apa? Bukan saya belum tahu itu daerah Ambon mana. Tapi pikir saya, ya kata orang Sulawesi, beri semangat dulu. Terima kasih dangke dulu kepada jemaat yang sudah mendukung, mendoakan, mensponsori selama studi S2. Maunya saya begitu, tapi kalau saya udah bilang, Grayadi harus ke GMI Gereja Ambon. Saya langsung siap, Pak. Walaupun berkata adik Tuhan, berikan penjelasan kepada jemaat supaya jangan sampai ada yang rasa kecewa. Supaya ada, walaupun cuma bilang kami tidak siap bersuara segala macam, tapi sebenarnya iya, titik akhirnya kami sebagai hamba Tuhan harus belajar. Demikian juga kita sebagai anak Tuhan. Allah menghendaki supaya kita hidup taat. Segala kemampuan dan kesempatan kita lakukan, dan semuanya itu adalah anugerah Tuhan. Amin. Jangan merasa diri kita paling gagah, jangan merasa diri kita paling mampu, jangan merasa diri kita paling segala-galanya. Tuhan sentil sedikit saja, ambil saja kesehatan kita. Maka apa artinya uang kita punya? Tuhan ambil sedikit saja, misalnya segala sesuatu. Ada orang kalau kehilangan HP-nya sampai 5 bulan dia menangis karena sedih hatinya. Ini anak muda yang pernah saya layani. Terus saya bilang gitu, kalau kau kehilangan Yesus bagaimana?
Dia bilang nggak tahu, saya belum pernah kehilangan Yesus. Tetapi saya kehilangan HP, tapi saya bilang ingat, jadi karena Yesus menjadi pusat itu, maka engkau tidak begitu kecewa. Ketika engkau dikecewakan, maka poin ini, marilah menganggap diri kita sebagai hamba, bahwa segala kemampuan dan kesempatan berasal dari Tuhan. Anak-anak muda, layanilah Tuhan dalam segala hal yang ada. Bukan berarti harus menjadi hamba Tuhan. Kalau mau misalnya Yani mau menjadi pendeta, ya puji Tuhan. Tetapi maksudnya melayani Tuhan dalam profesi, melayani Tuhan dalam apapun yang kita kenal di masyarakat, melayani Tuhan di rumah pun. Layanilah dengan kerendahan hati. Jangan menganggap apa ini orang tua saja yang melakukan tugasnya di sana. Kenapa harus anak-anak? Tetapi kalau kita tahu persis, kita melakukannya dengan rendah hati. Yang kedua yaitu melayani dengan hati seorang hamba berarti melakukan kewajiban dengan setia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika dikatakan Tuhan pulang dari ladangnya, mencangkul dan mengembalakan, disuruh lagi, layani saya sampai saya selesai baru kau makan. Apakah pelayan itu marah? Karena dia sudah menjadi hamba, dibayar. Demikian juga kita. Kalau Tuhan menghendaki kita melayani dengan profesi, melayani dengan uang, melayani juga dengan tenaga, melayani dengan suara kita, jangan kita hitung-hitungan kepada Tuhan. Karena apa? Tuhan telah melakukan segala sesuatu, maka lakukanlah sebagai wujud pengabdian. Pelayanan yang sejati berasal dari hati yang mengerti bahwa kita adalah hamba yang tidak berguna. Dalam arti bahwa kita hanya melakukan apa yang menjadi tugas kita, sedangkan Tuhan yang mengatur. Namun meskipun demikian, Tuhan melihat pelayanan kita dan memberi kita berkat-berkatnya. Apa kita diberkati? Amin. Ada orang berkata, saya belum diberkati Pak. Belum. Kamu nggak sadar kalau diberkati? Nggak diberkati. Sudah napas kehidupan. Coba. Di rumah sakit Bapak Ibu Saudara, satu tabung itu waktu COVID dulu berapa? 390.000 ya, satu tabung itu pun hanya berapa menit. Tidak, kita diberikan 24 jam bernapas dengan baik. Kesehatan yang Tuhan berikan, maka wajiblah bagi kita mengerti. Melayani dengan hati hamba berarti menganggap diri kita tidak layak. Fokus kita hanya memenuhi panggilan Tuhan. Apa panggilan kita di dunia ini? 2 poin. Pernah saya sampaikan di kelas katekisasi. Menjadi terang dan menjadi garam dunia. Sebagai seorang hamba, apakah kita sudah menjadi terang di keluarga? Apakah sudah menjadi garam? Garam itu fungsinya apa? Kalau nggak ada lu, nggak rame. Ya istilahnya berdampak. Jangan, nggak ada dia itu nggak apa-apa. Nggak ngaruh tuh. Tapi biarlah kehadiran kita. Coba kalau dia ada pasti ini itu dan seterusnya. Ada dampak yang positif. Nah inilah bentuk pengabdian kita, tapi harus dengan tulus. Pertanyaannya, apakah kita ke gereja tulus atau hanya sebuah kewajiban? Apakah pengabdian kita mengikut Tuhan dilihat dari penghargaan manusia? Pelayanan kepada Tuhan tidak diukur dari seberapa besar, karena itu wujud pengabdian kita kepada Tuhan. Dan lakukanlah dengan setia. Jadi melakukan kewajiban dengan setia. Yesus mengajarkan agar kita tidak hanya melayani ketika merasa dihargai, tetapi juga ketika tidak ada pujian dan penghargaan. Bahkan mengikut Tuhan sampai kepada seumur hidup. Entah kita dalam kondisi sehat, entah sakit, entah pergumulan, entah tekanan, respon kita tetap setia. Amin. Mengikut Tuhan harus dengan setia. Memuji Tuhan harus dengan setia. Tugas kita sebagai seorang hamba adalah melakukan apa yang diperintahkan tanpa menuntut sesuatu pun yang lebih. Inilah prinsipnya. Dan pelayanan itu kita lakukan dengan terus-menerus. Sampai kapan? Kapan kita selesai memuji Tuhan? Tidak akan selesai sampai selama-lamanya. Bahkan pujian kita kepada Tuhan di sini adalah gambaran kita memuji Tuhan di surga nanti.
Maka kalau di gereja apa ini lagunya tak berkesudahan, lemes kayak begitu, bagaimana caranya kita mau melayani Tuhan? Tapi semangat. Tuhan bukan melihat suara dan penampilan saja, dikatakan Tuhan melihat hati kita, kesungguhan kita, kesetiaan kita. Dan poin yang terakhir, tantangan dalam pelayanan. Dalam dunia yang sering kali mengutamakan status dan penghargaan, sulit untuk tetap melayani dengan hati hamba. Karena orang yang berkata hamba sekarang bahkan dalam gereja pun sudah terstruktur dan mau minta penghormatan lebih dari penghormatan kepada Tuhan. Inilah kepenyimpangan yang terjadi. Maka Yesus mengingatkan kita bahwa pelayanan yang tulus dan setia adalah panggilan yang harus kita jalani setiap hari. Ini adalah kesempatan untuk menguji ketulusan hati kita dalam mengikut Tuhan. Termasuk ketika kita hanya berapa orang yang ada di ruangan ini. Apa kita setia? Apakah kita tergolong orang yang mulai bosan, boring? Ingat, Allah menuntut kesetiaan hati kita. Kesetiaan melayani, kesetiaan berkata baik, kesetiaan memuji Tuhan, kesetiaan melakukan yang terbaik. Jadi poin ini yang terakhir mau kita sampaikan sebagai kesimpulannya. Khotbah tentang Lukas 7 ayat 7 sampai 10 berbicara melayani dengan hati hamba, mengajarkan kita untuk melayani dengan kerendahan hati, melakukan tugas kita, bahkan kita bersekutu, beribadah dengan kerendahan hati tanpa mengharapkan pujian atau penghargaan ataupun pembelaan orang. Pelayanan kita adalah respon terhadap panggilan Tuhan. Amin. Tuhan memanggil kita untuk menjadi anak Tuhan, untuk diselamatkan. Tuhan memanggil kita untuk menjadi berkat. Maka selama kita ada di dunia ini, kita adalah hamba Tuhan. Kami hanyalah hamba-hamba. Kami hanya mampu melakukan apa yang dapat kami lakukan. Inilah prinsipnya. Maka hamba itu akan dinilai oleh Tuhan. Pelayanan kita adalah respon terhadap panggilan Tuhan, dan kita dipanggil untuk setia menjalankan tugas itu dalam bentuk skop kecil maupun skop yang besar, dalam tugas dan tanggung jawab, apa juga dalam kaitannya ini kepada Tuhan. Ini pelayanan kepada tadi kepada Tuhan yang di dunia itu perintah, tapi kepada Tuhan yang perintah segala yang memiliki alam semesta ini. Mari kita lakukan dengan setia. Kita tidak melayani untuk mendapatkan sesuatu. Kita untuk ke gereja bukan untuk mendapatkan sesuatu, melainkan untuk menunjukkan pengabdian kita tulus kepada Tuhan. Ketulusan itu dapat dilihat ketika berjalannya waktu. Banyak orang berbicara mengenai tulus, tapi akhirnya bulus. Akhirnya ada ular, ada udang di balik batu. Ada sesuatu yang dia maksud. Tetapi ketulusan itu, mari belajar dari Yesus yang ajarkan di bagian ini. Bagaimana Tuhan Yesus mengatakan pelayanan kita melihat dari struktur bahwa Allah lah yang pemilik hidup ini. Maka saya sangat sedikit menjadi pembelajaran dan juga respon saya. Ada orang dipercayakan dalam gereja, misalnya apa sajalah, entah majelis, entah bendahara, entah sekretaris, entah komisi, entah apa, tapi dia mengatur maunya dia tanpa mengikuti koridor yang benar. Maka saya berkata, bukan, kita ini bukan owner. Tahu owner? Termasuk diri kita sendiri. Hidupku bukan milikku lagi, kata siapa? Paulus yang berkata. Demikian juga dalam gereja. Maka ada orang berkata, iya kan saya ngatur. Saya harusnya tanya Tuhan bagaimana saya mengatur A, B, C dan seterusnya, karena bermuara kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, biarlah kita diingatkan kembali, katong semua adalah hambanya Tuhan, bukan hambanya Yadi, tapi hambanya Tuhan. Lakukanlah pelayanan itu. Yang pertama tadi, bahwa lakukan pelayanan itu dengan rendah hati, lakukanlah dengan setia, lakukanlah dengan selalu melakukan kewajiban.
wujud pengabdian, dan lakukanlah pelayanan itu di tengah tantangan. Hidup sekarang ini banyak tantangan dalam Tuhan, tapi tetap lakukanlah dengan setia sebagai hamba Tuhan. Bukan hamba diri sendiri, bukan hamba dunia ini, karena dunia ini adalah tempat kita sementara, tapi yang kekal akan menanti kita ketika kita berkata, mari hamba-hambaku yang setia. Jangan dikatakan, pergilah ke sebelah kiri, kamu hamba-hamba yang tidak berguna. Jangan sampai kita besar, dari kecil sampai besar, sampai tua, sampai nenek ikut Tuhan, tapi Tuhan bilang, menyingkirlah kamu karena kamu tidak setia. Kamu melakukan ini dan itu, tapi sebenarnya bukan Tuhan yang dimuliakan, tetapi biarlah kita, biar Tuhan berkata dalam Wahyu, marilah hambaku, sahabatlah hambaku dalam Lukas yang setia, masuklah ke tempat perhentian yang disediakan karena kamu setia dan melakukannya dengan kerendahan hati. Mari kita berdoa. Bapak Ibu Saudara, sebagai respon firman Tuhan, mari ketika kita saat ini mulai lari dari koridor Allah, kita melayani mungkin ada kesombongan, atau mungkin kita karena mau dihargai berlebihan, bukan Kristus sentris. Adalah sungguh Tuhan tolong kita, dan kita berubah bahwa hanya Tuhan saja yang dimuliakan. Walaupun kita sedikit jumlahnya, tapi biarlah pujian penyembahan kita berpusat kepada Kristus saja, sehingga sungguh nama Tuhan dipermuliakan dan kita sebagai hamba-hamba yang setia. Bapa di surga, tolong kami, tolong hamba untuk kami memiliki hati sebagai seorang hamba. Seringkali dunia menawarkan kesombongan, dunia menawarkan segala kemewahan, tetapi mengajarkan kepada kami keangkuhan hidup dan segala keinginan-keinginan dunia ini. Tapi keinginan kami biarlah ingin menjadi hamba yang setia, ingin menjadi anak Tuhan yang taat dan melakukan segala tugas kami. Ketika kami selesai melakukannya, kami tidak hitung-hitungan dengan Tuhan, tetapi kami melakukannya. Mari berkata, kami adalah anak-anak, kami adalah hamba yang tidak berguna, kami adalah melakukan tugas dan tanggung jawab kami selama kami ada di dunia. Tolong kami untuk setia, tolong kami untuk tulus, tolong kami untuk sabar, tolong kami untuk semangat, tolong kami untuk melihat rencana Allah dalam setiap tugas penyelenggaraan di rumah Tuhan maupun juga dalam tugas kami dan talenta yang Kau berikan. Dalam nama Yesus kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Dan silakan.